Selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada rekan-rekan semuanya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, ada saya sendiri, Veronica Made Aprilia Kartika Dewi, dan teman saya, Nimade Puput Aryani, dan juga Niwayan Rima Sulistiani. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang prinsip efektif dalam pengembangan kurikulum. Prinsip efektif. Prinsip efektivitas dalam pengembangan kurikulum adalah mengusahakan agar kegiatan pengembangan kurikulum dapat mencapai tujuan yang direncanakan secara optimal. Dalam prinsip efektif ini ada dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, efektivitas mengajar guru. Dalam aspek mengajar guru, jika masih kurang efektif dalam mengajar bahan ajar atau program, maka itu akan menjadi bahan dalam mengembangkan kurikulum di masa depan, yaitu misalnya dengan mengadakan pelatihan, workshop, atau yang lainnya. Kemudian yang kedua, efektivitas belajar siswa. Dalam aspek belajar siswa, perlu dikembangkan kurikulum yang terkait dengan metodologi pembelajaran, sehingga apa yang sudah direncanakan dapat tercapai dengan menggunakan metode yang relevan dengan materi pembelajaran. Selanjutnya, contoh implementasi prinsip efektif atau efektivitas dalam pembelajaran. Yang pertama, relevansi konten. Misalnya, seorang guru matematika dapat mengajarkan konsep trigonometri dengan menggunakan contoh-contoh yang terkait dengan kehidupan sehari-hari, seperti mengukur ketinggian bangunan menggunakan konsep sudut dan panjang sisi. Contoh yang kedua, pembelajaran yang aktif, kolaboratif, dan berbasis masalah. Misalnya, sebuah proyek kelompok dapat diberikan kepada siswa di mana mereka harus bekerja sama untuk merancang solusi untuk masalah lingkungan di komunitas mereka. Proyek ini akan melibatkan riset, analisis, dan presentasi solusi. Yang ketiga, melakukan umpan balik terus-menerus. Setelah siswa menyelesaikan ujian, guru memberikan umpan balik secara individual kepada setiap siswa tentang area-area di mana mereka berhasil dan di mana mereka perlu ditingkatkan pemahaman mereka. Umpan balik ini membantu siswa memperbaiki kesalahan mereka dan mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan. Contoh selanjutnya, menggunakan beragam strategi pembelajaran. Misalnya, dalam 1 minggu pembelajaran, guru dapat menggunakan berbagai metode pembelajaran, seperti ceramah untuk memperkenalkan konsep, diskusi kelompok kecil untuk menjelajahi aplikasi konsep, dan proyek kreatif untuk menerapkan konsep-konsep tersebut dalam konteks yang berbeda. Contoh yang kelima, pengalaman nyata. Misalnya, sebuah sekolah dapat mengorganisir kunjungan lapangan ke Museum Pahlawan setempat untuk siswa yang belajar tentang kemerdekaan Republik Indonesia. Pengalaman langsung dengan sejarah dan peninggalan sejarah dapat membantu siswa memahami kemerdekaan RI dengan lebih baik. Yang terakhir, melakukan adaptasi kurikulum. Misalnya, sebuah sekolah menawarkan kelas matematika lanjutan untuk siswa yang menunjukkan minat dan kemampuan dalam mata pelajaran tersebut. Kelas ini menawarkan kurikulum yang lebih menantang dan mendalam daripada kelas matematika reguler sesuai dengan kebutuhan. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi mengenai rumusan prinsip efektif. Di mana di rumusan prinsip efektif itu yang pertama ada tujuan yang jelas, kedua ada relevansi materi, ketiga ada metode pembelajaran yang beragam, keempat ada ketertiban peserta didik, kelima ada dukungan guru
guru yang kuat. Keenam, ada evaluasi dan pembaruan berkelanjutan. Yang pertama itu ada tujuan yang jelas, di mana tujuan pembelajaran harus dirumuskan secara jelas dan spesifik, di mana tujuan ini harus mencerminkan apa yang ingin dicapai oleh peserta didik setelah menyelesaikan kurikulum tersebut. Selanjutnya ada relevansi materi, di mana materi yang diajarkan di dalam kurikulum harus relevan dengan kehidupan nyata siswa dan kebutuhan mereka di masa depan. Terus materi yang relevan ini akan mendorong minat dan motivasi siswa tersebut. Yang ketiga ada metode pembelajaran yang beragam, di mana kurikulum harus menggunakan berbagai metode pembelajaran termasuk ceramah, diskusi kelompok, proyek, simulasi, dan teknologi pendidikan. Nah, beragam dari metode pembelajaran ini membantu memenuhi gaya belajar yang berbeda-beda di antara siswa tersebut. Selanjutnya ada ketertiban peserta didik, di mana siswa itu harus lebih aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Ini dapat dicapai melalui diskusi, proyek kolaboratif, dan pembelajaran berbasis masalah. Keterlibatan siswa dalam meningkatkan pemahaman dan retensi materi ini. Oke, selanjutnya itu yang kelima ada dukungan guru yang kuat. Nah, guru harus memiliki pelatihan dan dukungan yang cukup untuk mengajar dengan efektif. Mereka itu harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang materi dan metode pengajaran terbaru. Oke, selanjutnya itu adalah yang keenam, yaitu evaluasi dan pembaharuan berkelanjutan, di mana kurikulum itu harus dievaluasi secara berkala dan perubahan perlu dilakukan sesuai dengan hasil evaluasi tersebut. Pembaharuan kurikulum memastikan bahwa itu tetap relevan dan efektif. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami harap apa yang kita sampaikan akan bermanfaat ke depannya. Kami tutup